Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Ba'atha bi ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi
fataha bihi a'yunan umyan wa udhunan summan wa quluban ghalfan akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usik wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Raudhatul Falah yang sangat berbahagia, marilah kita tunjukkan tasyakur kita dengan senantiasa memperkokoh iktikad bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tekadkan untuk senantiasa tunaikan perintahnya, syukur kita mampu menambahkan dengan sunnahnya. Kita tinggalkan larangan yang diharamkan, syukur kita mampu menyempurnakan meninggalkan yang dimakruhkan. Itulah esensi bertakwa yang digambarkan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan solusi dalam hidupnya, solusi kesehatan, solusi problem ekonomi, maupun solusi masalah-masalah yang lain. Maka sesungguhnya taat kepada Allah kita wujudkan dengan tunaikan kewajiban tinggalkan larangan. Taat kepada Rasul kita tunaikan sunnahnya, kita tinggalkan makruhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita disyariatkan untuk memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, untuk memperhatikan tarikh riwayat orang-orang terdahulu kita, kebaikannya kita abadikan dan kejelekannya kita tinggalkan. Bulan ini hadirin ada satu hari yang diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei. Itu sesungguhnya hari yang tentunya Muslim tidak pernah menyalahkan, karena seorang Muslim untuk menuju takwa kepada Allah harus digapai dengan talabul ilmi. Orang Muslim untuk menuju kepada Allah harus menjadi predikat ulul albab. Bukankah di sana dikatakan dalam surat Al-Maidah yang ke-100, Qul la yastawil khabith wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Statementkan yang ma'ruf dengan yang mungkar itu tidak sama. Untuk bisa membedakan dan menunaikan kema'rufan dan meninggalkan kemungkaran itu caranya dengan bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa maka kita pergunakan nalar sehat kita. Lembaga-lembaga pendidikan kita seharusnya bertugas membuat sehat di dalam berpikir,
Tetapi sekali lagi hadirin, Islam menggariskan talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu sejak dari ayunan ketika kita masih bayi sampai nanti kita mati. Ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana dengan hasil prestasi pendidikan kita yang kurikulum puluhan tahun yang lalu menghasilkan putra-putra bangsa yang katanya terbaik hari ini, yang duduk di parlemen, yang memimpin kementerian, yang ahli ekonomi dan lain sebagainya. Nampaknya kita perlu mengevaluasi diri. Kenapa indikasi kurang mampu mengendalikan diri dengan indikator korupsi yang tinggi di negeri ini masih menjadi beban para agamawan, ulama, kiai dan rohaniawan. Di mana letak kesalahannya? Surat Jum'ah ayat yang kedua mengatakan Rasul diutus dengan kalimat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutus Rasul yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kemanusiaan di dunia ini dengan yang pertama yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat kebesaran Allah untuk menggapai keimanan bahwa Allah itu ada, Allah itu ahad, kelak kalau kita mati akan ada hisab, dan surga dan neraka itu hak. Yatlu 'alaihim itu apakah sudah terakomodasi dalam kurikulum kependidikan kita? Yang kedua, wa yuzakkihim, Rasul kurikulum membimbing umatnya dengan diajarkan tazkiyah untuk merasa berdosa dan perlu mensucikan diri dari dosa itu. Maka ulama-ulama terdahulu dalam tarekat mengajarkan apa yang disebut dengan tazkiyah beliau-beliau dengan kalimat tahalli, tahalli dan tajalli, meletakkan satu titik hidayah yang semula di luar area diri kita, lalu dengan mengosongkan jiwa dengan filsafat huruf kha dijadikan huruf ha, dan meletakkan titik hidayah atau hikmah itu menjadi di tengah-tengah seperti huruf jim. Itu filosofi para ulama salaf kita. Maka hadirin, tazkiyatun nafsi itu menjadikan kita tidak merana ketika berdosa, tetapi ketika dibimbing, ini loh kalau kamu berdosa, ada yang cukup dengan istighfar, ada yang perlu dengan sholat taubat, ada yang perlu kifarat puasa, bahkan ada yang perlu puasa 2 bulan berturut-turut. Nampaknya dalam kurikulum kependidikan kita itu lepas. Yang ketiga, wa yu'allihumul kitab, mentaklimkan kitab. Taklim bukan sekedar taklim muta'alim, tetapi taklim adalah mengajarkan kitab Al-Quran itu secara utuh. Bagaimana Al-Quran menjadi manual guide kita kalau kita baru mampu membaca, belum mampu menunaikan isinya. Maka kita jangan bangga kalau baru bisa baca. Kita mesti berprogram ke depan, paling tidak satu keluarga ada satu tahfidz, ada satu ahli Al-Quran yang mampu menunjukkan kitab-kitab itu di dalam Al-Quran bentuknya
kutiba, kewajiban yang harus ditunaikan. Itulah anak yang digambarkan akan memberikan mahkota di depan pintu surga kelak kepada seorang ayah, seorang ibu, karena terjaga dalam dirinya Al-Quran itu. Yang keempat, hadirin, Rasul dianugerahkan untuk mampu meletakkan hikmah. Maka dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika tiga aspek itu tercapai, baru Rasul memohonkan kepada Allah hikmah itu untuk umatnya. Kenapa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menghendaki hikmah itu kepada yang dikehendaki. Dan jika dikehendaki hikmah itu hadir dalam diri manusia, maka kebagusannya akan melimpah. Jika negeri dianugerahkan hikmah, maka kebagusannya akan melimpah, digambarkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nampaknya negeri kita, kapal kita hari ini masih jauh dengan kalimat itu. Kenapa? Karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu belum nampak, karena tiga hal itu belum digapai dalam kurikulum pendidikan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ada salah satu contoh sederhana saja. Pesantrennya Sunan Giri, Ainul Yakin, namanya pesantren Ampel Denta, yang didirikan oleh Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Apa yang terjadi di situ, hadirin? Sunan Giri adalah salah seorang putra dari Maulana Ishaq yang hidupnya tidak pernah ngitung harta, tetapi datang ke Sunan Ampel justru semangat mengembara, kepingin membantu dakwah beliau. Setelah semalam bermalam di Ampel, maka beliau berdua bermusyawarah, sepakat Sunan Ampel mengutus beliau untuk mendampingi dakwahnya di kerajaan Belambangan, Jawa Timur sebelah timur. Apa yang terjadi? Dengan doa dari Sunan Ampel, Maulana Ishaq datang ke Belambangan dengan bekal geografis. Belambangan sudah diajarkan oleh Sunan Ampel. Ini kerajaan Hindu. Di sana ada kasta, di sana ada kesyirikan dan sebagainya. Bertahun-tahun beliau di sana, sulit mendekati masyarakat yang musyrik itu. Yang terjadi adalah dakwah bil hikmah. Beliau beriyadhah. Hanya orang ahli hikmah yang masih mengajarkan riyadhah dalam pesantrennya, riyadhah di lembaga pendidikannya. Hari ini itu langka. Maka beliau dengan izin Allah berdakwah dengan cara riyadhah di hutan Selangu. Dan di hutan itulah maka Allah mengizinkan wabah menyerang kerajaan Belambangan. Diadakan sayembara. Semua dukun-dukun yang ikut sayembara mental, tidak mampu menyembuhkan putri raja yang sakit itu. Didatangi oleh Bajul Sengoro, kemudian dikabarkan kepada Maulana Ishaq untuk mengikuti sayembara. Maka Maulana Ishaq ganti menagih, saya malas mengikuti sayembara, kecuali syaratnya ditambah. Separuh kerajaan masih kurang, kata Bajul Sengoro. Dia belum cukup, tetapi aku ingin kalau sukses menyembuhkan putri raja yang pertama, separuh kerajaan Belambangan, silahkan berikan kepada saya. Yang kedua, keluarga raja tolong berislam. Inilah keyword kunci dari kesuksesan riyadhah beliau. Setelah terjadi, betul-betul sembuh, diobati, putri raja, Putri Skardadu akhirnya dipersunting oleh beliau sesuai dengan janjinya. Singkat cerita, lahirlah Sunan Giri. Apa dikata? Sebagian masyarakat masih musyrik. Dalam koalisi menteri yang masih musyrik itu terancam jiwa Maulana Ishaq.
kelahiran Sunan Giri tanpa ditunggui dalam kehamilan Sekar Dadu. Akhirnya beliau bernasib nyantri di Sunan Ampel setelah diantar oleh Ki Ageng Pinatih. Inti cerita ini hadirin, dakwah pun tidak bisa tanpa hikmah. Setiap pemimpin yang lahir dari lembaga pendidikan harus ahli hikmah, dan ini langka hari ini di Indonesia. Karena itu jika Ki Hajar Dewantara menanamkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, itu miskin pada mental guru kita, dan harus disadarkan bahwa esok pimpinan-pimpinan negeri itu harus mampu melahirkan hikmah agar mampu menjadi pion memimpin negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga sekelumit cerita tentang bagaimana hikmah itu dilahirkan mampu memberikan inspirasi kita dan membuka semangat kita bahwa tidak cukup ilmu pengetahuan ditanamkan, tetapi hikmah, tazkiyah, dan yatlu alaihim ayati secara komprehensif disampaikan pada anak-anak didik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr wa qur rabbighfir warhamwa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin al-ayah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim sholihan wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah. Allahumma aidil islam wal muslimin bangsunna syakira ila yaumiddin wa wasi'a ala ibadikal muqilin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.